Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanu Adi Nugraha, NRP 21101081004 PENS 2018. Pada video ini saya akan mendemokan alat dan aplikasi yang telah saya buat dalam judul tugas akhir implementasi analitik platform IoT untuk pemantauan kondisi pesisir air pantai. Pertama, solar panel akan menerima daya dari matahari yang berfungsi untuk pengisian aki yang terhubung dengan solar charge controller, di mana SCC tersebut menghubungkan antara solar panel, aki, dan juga microcontroller. Kedua, aki tersebut akan mengirimkan tegangan menuju microcontroller. Dengan begitu diharapkan agar alat yang saya buat dapat bertahan 24 jam. Terdapat beberapa sensor, diantaranya sensor pH, suhu, salinitas, DO, ultrasonik, dan kekeruhan. Sensor-sensor tersebut mengambil data dan dikirimkan menggunakan modem yang berfungsi sebagai WiFi menuju cloud. Untuk menguji apakah sensor dapat mengirimkan data menuju MQTT, dapat menggunakan MQTT box. Di sini data masuk secara real time dengan selang waktu antara 1 sampai dengan 2 detik tergantung jaringan. Di sini data terus masuk. Kemudian di sini saya sudah melakukan SSH dengan cloud yang telah saya buat. Di sini saya masuk ke var www.mangrove IoT 2022. Kemudian saya melihat isi dari Docker yang telah saya jalankan. Di sini ada Logstash, Kibana, Eclipse Mosquito, dan juga Elasticsearch. Lalu saya menjalankan Docker Compose Up minde SVM yang berfungsi untuk menjalankan metode machine learning pada script Python yang telah saya buat menjadi image-nya. Di sini sudah jalan, yaitu YanoDN, Grooveworm, SVM 1.2. Kemudian bisa dilihat untuk pengujian elastiknya sendiri menggunakan port 9200 dengan IP cloud yang telah disetting. Di sini sudah muncul nodes-nya ataupun informasi mengenai database elastiknya sendiri. Kemudian untuk mengakses Kibana-nya sendiri dapat memasukkan port 5601. Pada tampilan Kibana awal akan disediakan ada Enterprise Search, Observability, Security, dan Analytic. Namun pada video ini akan berfokus pada Analytic, di mana menu Analytic yaitu Discover. Pada menu Discover sendiri, data dapat dimonitoring secara real time sesuai keinginan user, di mana ini contohnya adalah 5 menit. Data akan masuk secara real time. Kemudian saya juga ingin memasukkan refresh setiap 2 detik untuk menjalankan real time data yang masuk. Di sini ada menit, detik ke 24, detik ke 30, detik ke 33, dan seterusnya, di mana setiap 4 atau 5 detik data dikirimkan sejumlah 4 ataupun 5. Lalu pada menu Discover ini user dapat mengatur tabel yang diinginkan sesuai sensor yang diuji coba. Ada DO, EC, pH, turbidity, temperatur, dan juga WL atau ketinggian. Kemudian user dapat melihat visualisasi detail dari setiap sensornya dengan menekan field yang diinginkan, contohnya ini temperatur, dan diklik visualisasi. Di sini vertical axis-nya saya ganti dengan last value, yaitu nilai asli yang dikeluarkan dari sensornya. Vertical axis juga dapat dikombinasi dengan beberapa sensor lainnya. Di sini saya coba untuk menyimpan hasil dari visualisasi menuju dashboard yang bernama Grooveworm dengan titelnya ASD. Kita coba save. Lalu dilihat di sini saya sudah membuat sebelumnya sudah membuat beberapa tampilan. Di sini contohnya ada temperatur dashboard, all data, dan juga ASD yang telah dibuat tadi. Kemudian saya coba untuk melihat all data yang telah saya buat sebelumnya. Di sini ada semua sensor yang masuk, ada DO, EC, pH, turbidity, temperatur, dan WL atau ketinggian. Kemudian edit line. Di edit line sendiri user dapat mengubah atau mengganti vertical axis, horizontal, ataupun tipe dari visualisasinya yang diinginkan. Sini contohnya bar vertical, area, dan line. Dan ditampilkan last value ataupun nilai asli yang dikeluarkan dari sensor-sensornya.
Kemudian pada menu ini juga terdapat download as CSV, di mana Kibana akan mengenerate secara otomatis CSV sesuai dashboard yang telah dipilih tadi. Contohnya all data, di sini ada loss value dari DO, EC, pH, turbidity, temperatur, dan juga WL atau ketinggian dengan timestamp yang sudah ditentukan dari Kibana dengan selang waktu 5 detik. Kemudian kita coba berpindah ke stack management, di mana menu stack management terdapat index management, di mana terdapat list-list indeks yang pernah dibuat. Di sini saya akan menunjukkan hasil dari codingan Logstash-nya sendiri. Di sini saya sudah membuat struktur codingan, di mana inputnya menggunakan MQTT dengan host, port, topik, username, password, QoS, dan log file yang telah saya buat. Kemudian pada filter juga ada mutasi digunakan untuk membuat ataupun mengconvert dalam bentuk string menjadi sebuah bilangan float. Kemudian outputnya sendiri dikirimkan menuju Elasticsearch-nya dengan host IP public dan portnya 9200 dengan nama indeks grooveworm. Lalu berikut untuk codingan dari Docker Compose. Di sini saya memasukkan servisnya Mosquito, Elasticsearch, Kibana, Logstash, dan juga SVM. Untuk servis Logstash sengaja dibuatkan sebuah Docker file agar dapat menginstal Logstash input PAHO MQTT yang berfungsi sebagai inputan ataupun pengolahan data dari MQTT menuju Elastic-nya sendiri. Kemudian ini adalah script Python metode SVM yang telah saya buat. Di sini ada function connect MQTT, telegram conclusion, split type of data, subscribe, dan juga run-nya. Nanti di dalam run-nya akan melooping klien MQTT secara terus-menerus. Lalu untuk menguji metode SVM-nya sendiri, sini yang pertama menjalankan MQTT box-nya. Datanya sudah masuk dari alat hardware-nya sendiri. Data dikirimkan secara real time. Kemudian di sini ada yang tab dari SVM Final Project berisikan script untuk mentraining data. Hasil training tersebut akan disimpan dalam bentuk joblib dan akan ditesting menggunakan script lainnya, yang dimana script tersebut terdapat pada grooveworm testing. Script tersebut juga sudah diupload dan dijalankan pada Docker-nya yang tadi dilihat YANOADN grooveworm SVM. Di sini dapat dilihat untuk pesan terakhir dari botnya sendiri pada menit 8.59 dan sekarang jam 9.00. Kemudian saya jalankan SVM Final Project-nya sendiri. Di sini digunakan sebagai penangkapan data, bukan untuk pengiriman data menuju Telegram. Jadi ini hanya untuk memantau data tersebut yang masuk mendapatkan kelas indeks keberapa. Di sini saya jalankan. Di sini data masuk dan memperoleh indeks 1. Ini adalah data realnya. Kemudian saya uji coba dengan mencampurnya menggunakan data dummy dari pub MQTT sehingga didapatkan indeksnya yang berbeda, yaitu ada 2, ada 3, sehingga dapat menguji pengiriman pesan ke Telegram. Di sini ada 2 yaitu tercemar sedang, untuk 3 tercemar berat. Di sini ada tercemar sedang, tercemar sedang, tercemar berat, tercemar sedang, dan tercemar sedang. Sesuai datanya ada 2, 3, 2. Untuk mengeceknya apakah SVM masih jalan dengan memasukkan docker ps, dan dapat dilihat metode SVM saya masih berjalan sejak 2 menit yang lalu. Terima kasih atas waktunya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.